yang setia dan tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Puji nama Tuhan. Ada
Engkau ada di tengah-tengah ibadah pada siang hari ini. Kami percaya penghiburan dari sorga menaungi setiap kami, secara khusus bagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Budi Kristianto. Hari ini melalui kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami, yang menuntun kami, yang menghiburkan kami. Di dalam Kristus Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Menabur perbuatan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan menuai karakter. Menabur karakter menuai masa depan. Kalimat ini menjadi prinsip secara pribadi bagi saya. Dan apa yang kita tabur, kita akan menuai untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, almarhum kurang lebih bersama kami, secara khusus bersama saya secara pribadi melayani di gereja YHS Diamond ada 11 tahun, saudara. Bagaimana saya mengenal beliau sebenarnya sejak saya masih kecil. Kalau bicara pelayanan bersama beliau, almarhum, itu 11 tahun. Tapi kalau mengenal beliau dari tahun 96. Ya, tahun 96 saya masih kelas 6 SD sudah kenal almarhum, saudara. Yang saya tahu, beliau selalu nabur pelayanan. Di dalam pelayanan demi pelayanan, dan setiap ketemu dengan kami selalu bercerita tentang pelayanan di pedalaman. Membagi Alkitab, masuk desa-desa sampai pelosok-pelosok. Nah, beliau selalu bercerita kepada kami tentang pelayanan misi, karena beliau berada dalam organisasi juga, tergabung dalam pelayanan misi pembagian Alkitab, ya, Gideon yang kami tahu. Dan luar biasa sampai akhir hidup almarhum, saudara, yang kami tahu beliau tetap datang ke gereja. Naik motor sendiri di usia 79 tahun menjelang 80 tahun. Naik motor sendiri, kami nggak tega. Ya, tetapi itu kesetiaan, itu teladan yang beliau berikan kepada kami, apalagi saya yang masih muda. Luar biasa, saudara. Apa yang ditabur oleh beliau, saya percaya anak, menantu, cucu akan menaburnya. Amin. Bukan hanya itu semua, itu saja, tetapi bagi kita semua juga menjadi sebuah teladan, menjadi sebuah pelajaran hidup, bahwa ternyata hidup itu hanya fokusnya kepada Yesus, tetapi keluarga juga penting. Ya, kalau kita diajar bahwa yang pertama adalah Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga adalah pekerjaan, yang keempat baru pelayanan, kelima prioritas yang lain yang saudara akan atur secara pribadi, lepas pribadi berbeda-beda tentunya. Dan hidup itu cuma sementara. Hari ini kita hidup, kita bernafas, itu hanyalah sementara. Apapun yang ada di bawah kolong langit ini sementara, tidak ada yang kekal. Kita punya KTP, ada masa berlaku, tapi sekarang berlakunya seumur hidup. Bahan membuat KTP tidak seumur hidup. Artinya sekalipun KTP-nya berlaku seumur hidup, bahan untuk membuat KTP tidak kekal. Pasti kertas itu akan rusak. KTP saya saja sudah pudar, fotonya sudah nggak jelas. Ya, kadang-kadang kalau diminta, ini fotonya bapak atau bukan? Ya, saya. Ya, sudah pudar, saudara, baru 5 tahun. Ya, sudah pudar, saudara. Itu KTP. Nah, apapun yang kita pakai hari ini, pakaian, biasanya ibu-ibu itu selalu berkata gini, aduh, nggak ada bajuku kalau ada undangan pesta. Selalu berkatanya gitu, nggak tahu ya. Ya, yang ketawa ini pelaku atau korban. Selalu berkata nggak ada bajuku gitu. Padahal bajunya kalau dibuka seabrek gitu ya, 2 lemari. Nah, itu bilang nggak ada baju. Tetapi itulah manusia, terkadang tidak puas dengan hidup, tidak puas dengan apa yang dipakai, tidak puas dengan apa yang dimiliki. Namun satu hal yang perlu kita sadari, kita ketahui, kita punya Yesus. Yesus sanggup memuaskan saya, memuaskan setiap saudara. Setuju, katakan amin. 1 Tesalonika 4 ayat 3.
Karena itu kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, sedih boleh, menangis boleh, tetapi jangan berlarut-larut. Ini yang tidak boleh. Seperti orang yang tidak punya pengharapan. Sedih, menangis, manusiawi. Kita kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, tetapi sampai mengurung diri di kamar 3 hari 3 malam, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau mandi, tidak mau kerja, tidak mau kemana-mana, dimatikan lampunya. Nah, ini yang nggak boleh, saudara. Karena seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ayo, setelah selesai semua prosesi hari ini, saat ini ibadah pelepasan, sebentar jenazah almarhum Bapak Budi akan kita berangkatkan di pemakaman Panara. Setelah prosesi ibadah pemakaman selesai, keluarga dan kita semua yang ikut kembali beraktivitas seperti sedia kala. Layaknya kita punya Yesus, punya pengharapan, saudara. Jadi yang kedua, bangkit dari rasa duka yang berlarut. Duka boleh, tapi jangan berlarut. Amin. Yang ketiga, dikatakan apa firman Tuhan? 1 Tesalonika 4 ayat 14. Jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Elohim bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, nasihatnya adalah percaya bahwa ada jaminan di dalam Yesus. Jaminan apa? Keselamatan. Keselamatan di bumi dan keselamatan kita nanti masuk surga. Di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Mereka yang telah meninggal, kata firman Tuhan tadi, mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Elohim bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan di mana? Surga. Saudara, semua kita mau masuk surga. Saya yakin semua kita, kalau ditanya saat ini, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan. Coba sih tes dulu. Siapa mau masuk surga? Oke, ada yang nggak angkat tangan. Nggak tahu mau masuk mana. Sekali lagi mungkin nggak dengar. Saya ulang aja. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau sekarang? Mau masuk surga, disuruh sekarang nggak mau. Ya, Pastor, saya belum menikah, saya masih punya anak, belum diurus. Terkadang gitu, saudara. Iya, nggak siap. Tetapi semua yang percaya kepada Yesus, kita punya iman, kita masuk surga. Amin. Dan inilah yang Tuhan mau. Yesuslah menjadi pengharapan kita. Yesuslah yang menjadi jaminan kepastian kita. Bukan mudah-mudahan. Karena itu biarlah semua kita fokusnya hanya kepada Yesus. Kenapa sih kalau ditanya, yakin gak masuk surga? Banyak orang gak yakin. Tapi kalau saudara berkata yakin, puji Tuhan. Suatu saat saya akhiri dengan sebuah cerita. Saya melayani dalam sebuah ibadah syukuran. Saat itu rumah baru. Saya bertemu dengan seseorang. Beliau punya background seorang aktivis dalam kemiliteran. Ya, dia aktif dalam kemiliteran. Lalu dia bercerita banyak kepada saya. Pak Pendeta, ya, dia panggil saya Pak Pendeta, saya ini anggota militer. Saya katakan, wah keren Pak. Saya pernah ditugaskan di jalur Gaza. Keren Pak. Yang saya lihat di sana antara orang Israel dan orang Palestina, mereka baku baik. Nggak seperti yang diceritakan di Indonesia. Wah keren. Bahkan saya Pak, saya ini saya ini masih ibadahnya 5 waktu Pak. Oh iya Pak, kami menghargai. Saya kalau mau ibadah, mau sembahyang, mereka orang Israel itu yang bantu bersihkan tempat kami sembahyang Pak. Wah bagus ya. Ternyata mereka punya toleransi yang tinggi ya. Orang Israel itu ternyata menghargai orang Muslim, orang Palestina.
nggak seperti yang diceritakan di Indonesia. Itu seperti yang diceritakan Indonesia itu nggak benar, Pak. Kata si bapak ini loh, bukan kata saya. Oh begitu. Wah, berarti bapak ini taat ya, taat berbuat baik, taat beramal, taat sembahyang. Bagus. Maaf Pak, saya mau tanya. Permisi. Maaf sekali lagi, takut didor. Bapak, kalau andai kata hari ini Bapak tutup mata selamanya, yakin gak Bapak masuk surga? Saya tanya kepada Bapak itu. Bapak itu menjawab, wah merinding saya Pak. Kok tanya gitu sih? Kata si Bapak. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Merinding loh Pak. Loh kenapa Pak merinding? Loh Bapak kan orang baik, berbuat baik, rajin sembahyang. Kenapa Bapak kok saya tanya demikian merinding? Iya, saya nggak yakin. Saya nggak yakin masuk surga. Loh, kenapa bisa Pak? Banyak dosaku. Loh, dosa apa? Ya saya nggak mau tahu sih. Tapi Bapak orang baik yang saya tahu. Nggak yakin Pak. Lalu saya berkata kepada Bapak ini, ya memang perbuatan baik tidak membawa kita masuk surga. Yang membawa kita masuk surga adalah karena kita percaya kepada Yesus. Karena itu seringkali manusia nggak yakin bahwa dirinya masuk surga atau tidak, karena cenderung melihat diri sendiri. Dia pandangannya kepada diri sendiri. Ketika dia melihat diri sendiri, wih banyak dosaku. Sehingga ketika ditanya yakin masuk surga, nggak yakin. Karena apa? Merasa banyak dosanya. Saudara, karena itu hari ini mengingatkan bagi kita semua, fokusnya hanya kepada Yesus, bukan kepada diri kita. Kalau kita melihat diri kita, ya kita ragu. Tetapi melihat kepada Kristus Yesus, Dia yang jamin keselamatan kita. Kok enak? Ya enak kok. Ikut Yesus kok enak? Ya enak kok. Siapa bilang gak enak? Dia yang jamin kok keselamatan. Segampang itu Kak. Tinggal percaya Yesus masuk surga. Iya, percaya Yesus. Gak perlu berbuat baik. Oh, tunggu dulu. Orang yang percaya Yesus pasti berbuat baik. Tapi orang yang berbuat baik belum tentu percaya Yesus. Betul? Karena itu percaya Yesus. Buktinya apa? Berbuat baik. Sebagai bukti kita sudah diselamatkan, sudah dimerdekakan, sudah terima anugerah, sehingga kita berbuat baik. Dan keselamatan kita ada di dalam tangan Yesus. Kita masuk surga karena Yesus yang menjamin kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita selamanya. Kalau kita hari ini berduka cita, kalau hari ini kita bersedih, ada satu statement berkata, tak selamanya langit itu tampak mendung. Suatu kelak awan tebal, awan hitam akan menyingkir dan terang itu akan muncul. Tidak selamanya hidup kita dirundung dengan duka cita. Suatu kelak kita akan bisa melihat, bersyukur kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita kehilangan, kalau hari ini kita bersedih hati, ingat ada Yesus yang menjadi penghibur bagi kita. Yesus yang menjadi pendamping, Dia Immanuel. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian tadi. Dengan sayapmu. Pujian nomor 1. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidupku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu yang kekasih, kita berdoa meresponi firman Tuhan. Bapa, di dalam Kristus Yesus, firman yang disampaikan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia.
Engkau mengerjakan bagi kami semua. Kami yang masih ragu akan keselamatan kami, biarlah pagi menjelang siang ini kami diingatkan, kami diteguhkan iman kami. Kami tetap percaya kepada Yesus sebagai penjamin hidup kami. Engkaulah garansi bagi keselamatan kami, Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab yang menyertai kami jauh lebih hebat, yang menyertai kami jauh lebih kuat, yang menyertai kami jauh lebih dahsyat kuasanya, yaitu Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Biarlah Engkau menjadi penghibur bagi kami semua, secara khusus bagi keluarga yang berduka almarhum Bapak Budi Kristianto Tuhan. Baik anak, menantu, cucu semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat ibadah pagi menjelang siang ini. Di dalam Kristus Yesus semua diberkati. Bersama kita berkata, amin. Silakan Bapak Ibu. Bapak dulu waktu kan masih kecil itu senang nyanyi, main gitar. Bilang ayo nyanyi satu nada sama-sama. Ya. Itu kami latih. Dan puji Tuhan 9 tahun kemudian Bapak menyusul ya, nanti akan bersama-sama dengan Mama. Ini yang kakak angkat, ini yang juga akan sama-sama menyanyi. Lagunya berjudul Tiap Langkahku. Sebuah lagu yang simple, tapi lagu lama yang menyentuh hati kita. Setiap langkah kita menuju membawa kita semakin kepada Tuhan. Dan saya percaya tuh Pak Budi sudah, Bapak saya Pak Budi sudah melangkahkan kaki yang terakhir dan sudah sampai di sana. Jadi Tuhan semoga menjadi berkat. Diatur oleh Tuhan dan
puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa. Dalam ibadah pelepasan pada siang hari ini, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sudah berada di tengah-tengah kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu membangun iman kami Tuhan, semakin percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa apapun yang Kau rancangkan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu bukanlah rancangan yang jahat Tuhan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Juga bagi keluarga yang sedang berduka Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu iman mereka tetap percaya, teguh dan kokoh Tuhan, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Semua dalam rancangan dan kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu Pastor Yohanes yang Kau pakai siang ini Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami akan melepas almarhum Bapak Budi Kristianto Tuhan ke tempat pemakaman di Panara Tuhan. Kami berdoa dan minta kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan, sepanjang perjalanan kami ke pemakaman nanti Tuhan. Berikan cuaca yang baik Tuhan, sehingga seluruh prosesi pemakaman dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu, kita buka tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah dari Bapa Yahweh, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya silakan dimulai dari anak yang tertua, di samping kanan kiri saja. Ya, di samping kanan kiri saja dengan menuangkan minyak. Silakan dari JJ. Selanjutnya dari Jonathan bersama Jelusi. Ya, di samping kanan kiri saja. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada dari antara, oh ya Ibu Lili, keluarga terdekat yang dianggap anak oleh almarhum. Silakan dari keluarga juga yang lain boleh memberikan menuangkan minyak di samping kanan dan kiri saja ya Bapak Ibu. Iya, samping kanan dan kiri ke dalam peti jenazah. Ya, dari sebelah kanan lalu menuju ke kiri. Silakan. Dari Handai Taulan, kerabat sekalian, silakan boleh memberikan penghormatan yang terakhir. Mohon maaf. Ini